Kita akan belajar bagaimana mengenal Allah. Menjadi renungan kita, kalau Allah tidak menyatakan dirinya, maka manusia tidak dapat mengenal Dia. Sama dengan manusia, kita tidak bisa mengenal seseorang kecuali kalau dia menyatakan namanya. Sebelum kita membahas firman itu, kita akan menyanyikan bersama-sama. Karena kita ciptaan Allah, maka kita memuliakan Allah. Kita akan menyanyikan memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Sekali lagi, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Kita berdoa. Kami harus mengakui Allah itu Maha Kudus. Allah itu tinggi luhur dari apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Allah itu lebih besar daripada otak kami dan juga dari kemampuan, karena Engkaulah pencipta kami. Karena itu kami bersyukur Allah yang demikian besar mau menyatakan diri, sehingga sejauh yang Allah nyatakan, sejauh itulah kami dapat mengenal Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, harus kami menceritakan Allah yang sudah kami kenal itu. Karena dunia sedang mencari Allah yang bisa dikenal manusia. Kuduskan kami waktu yang singkat ini untuk merenungkan firman-Mu, sehingga boleh kami pertanggungjawabkan bahwa Allah yang kami kenal itu, itulah yang benar dan yang Allah sudah berbicara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 18. Sama dengan seseorang boleh kita kenal kalau dia menyatakan namanya. Boleh kita kenal seseorang kalau dia menyatakan dari mana kampungnya. Makanya tidak mungkin manusia mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya. Kita ulangi karena itu menjadi titik berangkat kita mengenal Allah. Bisa kita mengenal seseorang kalau dia menyatakan siapa namanya dan dari mana kampungnya. Kita tidak bisa kita terka, tapi itu tidaklah pasti. Tapi kalau orang itu sendiri mengakui
siapa namanya dan dari mana kampungnya, maka benarlah kita bisa mengerti. Allah sama. Kalau dia tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak mungkin mengenal Allah. Hari kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini kalimat yang kuat sekali. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Adam pun tidak melihat Allah. Abraham pun tidak melihat Allah. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi bagaimana dengan yang lain yang mencoba mengenal Allah? Kemungkinannya dia hanya membuat rekaan di dalam hatinya. Kedua, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalimat pertama, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Dengan kata lain, tidak satu orang pun yang bisa menceritakan tentang Allah, karena dia belum pernah melihatnya. Kalimat yang kedua, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini harus kita baca dengan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang di pangkuan Bapa di surga, itulah firman yang menyatakannya dengan cara firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita ulangi kalimat ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi bagaimana Anda beribadah kepada Allah yang Anda tidak lihat? Bagaimana Anda mengakui inilah Allah yang baik atau Allah yang jelek atau Allah yang bagaimana, kalau dia belum pernah dilihat oleh manusia? Maka mungkin Anda akan menjawab, itulah sebabnya firman menjelma menjadi manusia, supaya manusia bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Walaupun ada kemungkinan kesulitan, Anda bisa, bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah adalah Roh. Ini lagi yang paling tough. Allah itu Roh, bagaimana bisa melihatnya? Tapi jauh lebih sulit kalau Allah itu ada Roh. Bagaimana Anda mengenal Dia? Mari kita mengambil logika kita, memikirkan, kalau Allah itu Roh, mungkinkah Allah itu ku kenal? Maka jawabnya, tidaklah mungkin. Maka orang akan berkata hanya seperti ini. Allah itu kan pencipta langit dan bumi. Jadi kami bisa melihat bekas tangannya. Seperti seorang yang pergi ke ladang kita. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan dia. Tapi waktu kita melihat bekas kakinya, paling-paling kita katakan tadi ada orang ke ladang kita ini, tapi orangnya kita tidak lihat. Maka Anda akan hanya mengatakan ada orang yang datang, tapi Anda tidak bisa mengatakan orang yang datang itu laki-laki kah atau perempuan.
Allah itu roh. Tidak mungkin kita mengenal kalau dia dalam bentuk roh saja. Maka dikatakan di sini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Musa, termasuk nabi-nabi. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Jadi dunia ini menjadi gelap dan mencoba. Bagaimana kita menggariskan Allah yang kita kenal ini? Tetapi Alkitab masih mengatakan satu kalimat lagi. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ada orang yang datang menyatakan Allah yang benar itu. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi yang paling dalam firman menjelma menjadi manusia, tujuan yang paling dalam adalah supaya manusia bisa mengenal Allah. Apakah Anda percaya atau tidak percaya, menerima Yesus atau tidak menerima Yesus? Yang paling penting Anda telah mengenal Allah yang benar, yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Itu menjadi kasus yang terbesar di dalam hidup kita. Umpamanya lah, kenapakah ada orang yang menyembah kepada patung-patung, kepada gunung-gunung? Karena di dalam hati mereka ada Allah, tapi di mana Allah itu dia tidak tahu. Maka ada ilustrasi juga, ada orang mengenal Allah seperti orang buta mengenal gajah katanya. Orang buta yang satu mengatakan, karena orang buta kebetulan memanggil ekor gajah, oh gajah itu pakai rambut katanya. Ada lagi yang mengatakan, oh gajah itu seperti ular, karena kebetulan dia orang butanya pegang belalainya. Kebetulan juga orang buta memegang perutnya gajah. Oh, gajah itu seperti papan. Maka Anda yang tidak buta akan berkata, semuanya ada benarnya, tapi semuanya salah. Gajah itu bukan seperti ular, gajah itu bukan seperti papan, gajah itu bukan seperti rumput, tetap seperti rambut. Tetapi gajah tetaplah gajah. Hal Allah sama. Demikianlah Allah. Kita tidak dapat mengenal dia kecuali dia menyatakan dirinya. Maka di sini diceritakannya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Waktu teman saya datang dari Tibet, inilah yang ditanyanya, apa artinya bahwa Yesus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa? Karena dibayangkannya orang sakit-sakitan, orang borok-borokan di Lukas pasal 16, begitu dia mati dibawa ke dalam pangkuan Abraham. Tetapi bukan demikian. Artinya dia di pangkuan Bapa, dia mampu menyatakan siapakah Allah yang benar itu karena dia ada di pangkuannya. Hubungan antara firman dengan Bapa itu begitu kenal satu dengan yang lain. Mungkin sampai di sini bisa kita menerka bahwa tujuan Yesus datang ke dunia. Banyak kali kita katakan supaya kita diselamatkan. Marilah kita membuat pengertian kita lebih luas.
supaya manusia yang diciptakannya ini dapat mengenal penciptanya, supaya manusia yang diciptakannya ini tidak lagi meraba-raba seperti orang buta meraba-raba mengenal gajah. Dia datang untuk menyatakannya. Kalau kita singkatkan pertemuan kita sekali ini, bisa kita tutup Yohanes 14, yaitu ayatnya yang ke-7 kurasa, atau yang ke-9. Mari kita lihat Yohanes pasal 14, karena murid-muridnya masih juga berpikir di manakah Allah itu. Yaitu ada satu orang namanya Filipus, ayat 9 betul. Ayat 8 saya mulai baca. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi pengharapan Yesus bersama-sama dengan muridnya, supaya murid-muridnya dapat mengenal Dia. Ini tema yang paling utama dalam hidup manusia. Kalaulah boleh kita mengenal pencipta kita, kalaulah boleh kita mengenal Allah yang benar. Karena semua kita merindukan Allah yang benar, dari mana aku datang dan kemana aku pergi, dan untuk apa aku hidup di atas dunia ini. Aku bukan lembu, hanya makan dan minum, sesudah itu mati dijual ke pasaran. Manusia bukan. Dia akan datang dari Allahnya dan dia akan kembali kepada Allahnya. Itulah sebabnya manusia berpikir tentang Allah, tetapi kita tidak akan dapat mengenal Dia, kecuali, makanya kalimat pertama diungkapkan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nabi-nabi pun tidak melihat Allah. Musa pun tidak mengenal Allah. Musa pun tidak melihat Allah. Tetapi dikatakan di sini, Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Firman telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka selama Tuhan Yesus diam di antara kita, Dia menyatakan dirinya, memperkenalkan Allah yang tidak bisa kita lihat itu, bahwa Dia adalah Allah. Maka di dalam Injil Yohanes yang terakhir kali Yesus buat adalah menghidupkan Lazarus. Menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan. Dia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata, Lazarus, keluarlah dari kubur itu. Inilah Allah yang memberi hidup, dan inilah Allah yang membangkitkan orang dari antara orang mati. Kalau ditanya, kenapakah perlu orang mati dibangkitkan? Jawabnya kurasa tidak payah. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, siapakah yang menyembah Allah yang hidup? Tetapi karena Allah, akulah kebangkitan dan hidup, Allah yang kita sembah itu adalah hidup, maka orang yang hiduplah yang dapat menyembah Dia. Orang mati tidak akan dapat menyembah Yesus.
Orang hidup yang dapat menyembahnya. Itulah sebabnya, karena dia adalah Allah yang hidup, maka dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus mendengar suara penciptanya. Dari situ Lazarus akan tahu bahwa inilah yang memberikan aku hidup, bahwa inilah yang akan membangkitkan aku dari antara orang mati. Maka akhirnya Anda akan berkata, yang memberikan hidup kepadaku itulah yang dapat kukatakan Allah. Itulah dapat kukatakan Allah yang memberikan napas dan yang bisa membangkitkan aku dari antara orang mati. Inilah Allahku, di mana dia sudah menyatakan kemuliaannya. Karena waktu manusia diciptakan bukan supaya manusia itu mati, tetapi karena dosa. Kalau kita katakan dosa juga baik ya, tapi saya pernah kata ganti dosa. Adam dan Hawa itu sudah diajar Allah. Apa yang diajar Allah? Jangan makan buah batang kayu ini, kalau kau makan nanti engkau akan mati. Buah batang kayu yang lain ini semua boleh kau makan. Tetapi karena dia kurang diajar oleh Allah pada waktu itu, dia diajar oleh iblis, lantas dia mempercayai apa yang diajarkan oleh iblis. Makanya Adam makan buah itu dan dia mati. Makanya boleh kita katakan tukar, Adam ini kurang diajar oleh Allah. Itu dalam itu. Makanya waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan, jadikan semua bangsa menjadi muridku, ajarlah mereka, karena pengalamanku dengan Adam dan Hawa. Dia itu diajar jangan makan, masih kurang pengajaran sama dia. Akhirnya apa yang diajarkan oleh iblis itulah dimakannya. Makanya matilah, karena Tuhan Allah yang menciptakan Adam dan Hawa sudah dilanggarnya lah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Maka matilah Adam dan Hawa karena pengajaran yang diberikan kepadanya ditolaknya. Maka Anda akan berkata, Yesuslah guruku. Guruku ini mengajar aku. Salah satu diajarnya apa? Lazarus, keluarlah. Guru yang satu ini mengajar bahwa manusia diciptakan bukan mati sampai di kuburan, tetapi manusia harus diajar bahwa dia akan hidup kembali. Akulah kebangkitan dan hidup. Supaya Lazarus ini hidup dan dia bisa menyembah kepada penciptanya. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah selama kita hidup di bumi. Tapi yang terakhir kita memuliakan Allah waktu kita dibangkitkan dari antara orang mati. Inikah Allah yang Anda kenal? Inikah Allah yang Anda akui, kepadanya Anda berpaut? Yesus sering dikatakan guru. Orang percaya sering dikatakan murid Tuhan Yesus. Sehingga kita murid. Karena itu kita diajar. Adam dan Hawa diajar. Tapi apa yang diajarkan? Dia lebih kuat menerima apa yang diajarkan oleh iblis. Akhirnya yang diajarkan oleh penciptanya dia buang, diterimanya apa yang diajarkan oleh iblis. Maka Yesus datang ke bumi, dia mengajar manusia. Sekarang kita diajar supaya kita bisa melihat Allah. Filipus, apakah engkau tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sudah demikian lama aku bersama-sama dengan kamu. Dalam kalimat itu Tuhan Yesus mengajar supaya bisa kita melihat inilah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Saya tutup renungan kita ini. Saya mula-mula tidak mengenal Allah. Saya mula-mula berpikir
Di mana Allah yang memberikan napasku? Dari mana aku tahu bisa mengenal Allah? Waktu aku belajar falsafah Plato sebagai orang mahasiswa pada waktu itu, Plato mengatakan ada kebenaran dan kebenaran itu kekal. Itulah bagi dia Allah. Tetapi dalam kalimat terakhir dikatakannya, Plato mati tidak menemukan kebenaran itu. Waktu pengalamanku hidup juga sama. Kenapa manusia mati? Siapakah Allah yang bisa membuat kita hidup dan yang bisa membuat kita mati? Sebagai mahasiswa, banyak kawan mengajar ataupun berkumpul, biasanya kami sama-sama membaca kitab ber-PA, kalau itu kalau zaman sekarang ini. Waktu mereka menceritakan Yesus, bagiku belum tertarik. Karena dalam pikiranku terus berterngiang, di manakah Allah yang menciptakan tubuh, roh, dan jiwaku ini? Karena aku tahu aku bukan lembu. Aku bukan hidup hanya makan dan minum dan sesudah itu mati. Aku harus mengenal Allahku. Itulah sebabnya makanya aku menyembah berhala. Karena aku yakin harus ada yang disembah selama hidup. Singkat ceritanya, mereka Bible study, namanya mahasiswa, banyak kesibukan PR, berhenti kami. Tapi hatiku sudah mulai berpikir, apakah Yesus ini penciptaku? Singkat ceritanya, 2-3 bulan Bible study-nya sudah tutup. Tak ada lagi menceritakan mahasiswa karena PR, pergumulan kelas. Tapi tengah malam jam 12 saya ingat kembali nama Yesus yang mereka sudah beritakan. Barulah saya berdoa dengan singkat. Kalau Engkaulah Yesus yang memberi aku nafas dan memberi aku hidup sampai sekarang, satu ku minta, berilah aku tertidur malam ini. Amin. Dan pada malam hari itu memang Tuhan Yesus menjawab doaku, membuat aku tahu Yesus inilah Allahku yang memberi aku roh, tubuh dan jiwa, yang membuat aku hidup di bumi ini. Sejak itulah aku mengaku dan mengenal bahwa penciptaku itu namanya Yesus Juru Selamat. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, yang kami kasihi, apakah Anda sudah kenal Allah? Kalau Anda sedang meraba-raba, di manakah Allah penciptaku? Seperti anak kecil menangis, di manakah ibuku, Bik? Di manakah ibuku belum pulang-pulang? Roh manusia akan menjerit, "Hei jiwaku, mengapakah engkau gundah gulana?" Jiwa manusia tidak bisa tenang oleh karena dunia ini sebelum dia mengenal dari mana penciptanya dan kemana dia akan pergi. Kalau ada di antara kita yang belum kenal Allah yang menciptakan tubuh roh Anda, buatlah pengalaman yang baru dengan Yesus. Beriman bukan tahu, tetapi beriman adalah punya pengalaman bahwa apa yang Allah buat kepadaku memungkinkan aku bisa mengenal Allahku itu. Jadi saudara yang belum pernah mengenal Allah yang membuat Anda hidup ke dunia ini, buatlah seperti doaku yang sederhana tadi. Hari kita berdoa. Kepadamu Yesus Allah kami, yang pernah menjawab hati manusia yang sedang mencari penciptanya. Tuhan Yesus, dan Engkau menjawab. Untuk itulah makanya bisa kami perkenalkan, karena hamba-Mu ini sudah mengenal Allah yang menciptakan aku, dan Allah yang membuat aku lahir ke bumi dan memelihara sampai hari itu. Itulah Yesus Kristus. Dan apa yang Engkau telah perbuat, itulah yang kuperkenalkan kepada saudara-saudaraku yang lain yang sedang masih bergumul. Karena itu aku berdoa, tolonglah mereka
supaya Engkaulah Yesus yang sudah menyelamatkan hamba-Mu ini bisa menyelamatkan orang lain juga, supaya nama-Mu dipermuliakan dan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Yesus adalah Allah kami, sumber kebangkitan, sumber memberikan kami hidup, dan akan datang sekali lagi menyediakan tempat bagi kami di surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.